Ini KKNT, ini kelompok riset ya. Ini proyek kemanusiaan. Untuk pengisian rencana kegiatannya itu di-scan kode barcode yang kalian terima di kelompok masing-masing. Silakan di-scan, nanti akan mengarah ke Google Drive. Di Google Drive itu ada file yang bisa kalian isi mengenai kegiatan-kegiatan, rencana kegiatan. Dan tolong rencana kegiatannya disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Jadi misal yang MSIB pikirkan bagaimana agar nantinya banyak mahasiswa mendaftar MSIB. Seperti itu. Begitu juga yang PMM, begitu juga kampus mengajar dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan pembagian kelompok masing-masing. Oke, untuk waktu diskusi kami berikan waktu 30 menit. Untuk waktu diskusi kami berikan waktu 30 menit. Oke, sekali lagi saya sampaikan, waktu diskusi sebanyak 30 menit. Setelah itu, nanti akan diberikan kesempatan perwakilan dari setiap kelompok untuk memaparkan apa hasil diskusi mereka. Sekali lagi, waktu diskusi 30 menit, nanti di akhir diskusi akan diberikan kesempatan kepada perwakilan masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Kurang lebih satu kelompok sekitar 2 menit saja untuk memaparkan, jadi secara singkat dan padat. Kita akan memakan waktu total 45 menit dalam diskusi ini. 30 menit waktu diskusi, 15 menit waktu pemaparan. Setelah itu kita penutup. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai kejelasan diskusi ini, boleh bertanya kepada kami yang ada di depan. Apabila tidak ada, silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, dan satu lagi nanti hasil diskusi kalian akan dikumpulkan. Jadi tolong dicatat baik-baik hasil diskusinya, karena nanti hasil diskusi tersebut akan dikumpulkan oleh kami panitia. Jadi tolong dicatat baik-baik poin-poinnya. Apabila ingin dijabarkan baik-baik sesuai dengan panduan yang ada di Google Drive.
Waktu untuk diskusi 10 menit lagi. Waktu diskusi 5 menit lagi.
Waktu diskusi 2 menit lagi, tolong disiapkan perwakilan yang akan memaparkan hasil dari diskusinya. Waktu diskusi 2 menit lagi, tolong disiapkan perwakilan yang akan memaparkan hasil diskusinya. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh 3 orang, kalau mau ganti-gantian. Oke, gimana? Diskusinya sudah sampai pada kesimpulan? Atau masih perlu waktu lagi? Hah? Masih perlu waktu? Ada saran 2 hari lagi. Kita kasih 2 menit ya untuk menyimpulkan, teman-teman merampungkan diskusinya. Kita kasih waktu 2 menit lagi, silakan. Iya, diberikan waktu 2 menit lagi untuk menyimpulkan hasil dari diskusinya. Dimulai dari sekarang. Iya, sambil menunggu, bagi yang merasa belum mengisi daftar hadir, tolong angkat tangan. Bagi yang merasa belum mengisi daftar hadir, tolong angkat tangan. Yang tadi pagi. Yang tadi pagi. Ada 2 orang? Tidak ada lagi? 3, 4. Satu menit lagi kesempatan untuk menyimpulkan, kemudian akan dipanggil satu-satu ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Tiga, 2, 1. Oke, waktu diskusi habis. Silakan dipersiapkan perwakilannya.
Kayaknya KKNT yang paling siap ini. Oke teman-teman, waktunya untuk presentasi sekarang. Semuanya sudah rampung ya. Kayaknya kita mulai dari KKNT dulu ya. Boleh, silakan. Kayaknya karena kabel HDMI-nya nggak sampai ke depan, jadi dibacakan aja di situ, di depan. Silakan. Iya. Di depan Mohon situ. teman-teman yang lain, halo. Mohon kelompok yang lain menyimak hasil dari diskusi dari kelompok yang ada. Jangan dulu diskusi lagi, waktu diskusi sudah habis. Tolong disimak pemaparan materi dari kelompok yang ditunjuk. Jadi ini teman-teman kita sama-sama dengarkan. Kita beri aplaus dulu. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Kampus Membangun Desa atau KKNNT. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Oke, tadi oleh moderator dikatakan bahwa bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari program ini. Seperti yang kita ketahui bahwa KKNNT ini cukup sangat jarang untuk teman-teman prodi lain berkegiatan di dalamnya. Baru ini hanya FKIP. Nah, adapun beberapa hasil diskusi kami yang kami dapatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, yang pertama adalah saran kami akan sebagai fasilitator, kami akan melakukan promosi program di sosial media teman-teman, di sosial media dengan membagi cerita baik tentang kampus membangun desa, terutama dalam bentuk audiovisual yang menarik perhatian mahasiswa. Jadi target kita adalah mahasiswa. Mahasiswa sangat erat hubungannya dengan visual dan sosial media. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kualitas, itu kami melakukan kerjasama dengan yayasan dan komunitas pemberdayaan masyarakat. Seperti yang teman-teman ketahui, banyak sekali komunitas pemberdayaan masyarakat seperti teman-teman Rubalang, teman-teman mengajar desa dan lain sebagainya. Itu kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas karena kita tidak bisa gerak sendiri. Kemudian yang ketiga, itu ada kerjasama dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk pemetaan potensi desa yang memudahkan penempatan mahasiswa persiapan proker. Jadi yang dimaksud dengan kerjasama dinas pemberdayaan ini, nantinya kita akan di-plotting sejak awal kita akan ditempatkan di desa mana. Dalam artian bahwa tidak random lagi, kita tidak akan melakukan analisis lagi seketika sampai di desa, sehingga itu akan mengefisiensi waktu. Jadi kita sudah di-plotting bahwa kita akan ditempatkan ke desa A, yang di sana problemnya adalah misal climate change atau perubahan iklim. Di situ jika ada dinas pemberdayaan masyarakat, khususnya dari pemerintahan yang menawarkan kolaborasi, misal dari dinas pertanian, itu kita sudah tahu mau melakukan apa dari kegiatan KMD ini untuk meningkatkan kualitas. Kemudian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas, itu kita juga program kampus membangun desa ini melibatkan mahasiswa lintas disiplin ilmu. Jadi itu saran kami bahwa dalam kampus membangun desa ini kami melibatkan teman-teman dari berbagai disiplin ilmu untuk mencapai kualitas dalam program tersebut. Kemudian yang kelima, untuk membangun kuantitas dan kualitas itu kita melakukan sharing session, yaitu di dalamnya terdapat mengevaluasi, kemudian progres, sesi curhat, kemudian progres kegiatan dan lain-lain. Nah itu supaya setiap minggunya itu mahasiswa tetap the right track. Jadi kami lakukan selama 1 bulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Di dalamnya itu mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak merasa terpressure teman-teman. Tidak ada pressure di dalam kegiatan tersebut, sehingga mahasiswa bisa sharing dan menemukan solusinya. Kemudian yang keenam, untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas juga, kami membangun program, menjadikan program kampus membangun desa ini sebagai wadah mahasiswa berkegiatan sosial teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa saat ini memiliki jiwa sosial yang tinggi, seperti pada saat ada bencana alam, itu teman-teman mahasiswa langsung gerak cepat. Namun kenyataannya sering sekali wadah sosialnya itu kurang. Seperti ini mau disalurkan kemana, bagaimana jalurnya. Nah itu kami dari Kampus Membangun Desa berkolaborasi dengan teman-teman KKNNT akan menjadikan KMD ini sebagai wadah mahasiswa untuk berkegiatan sosial lebih aktif dengan berbagai inovasi yang ada. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kami ini kesimpulan dari berbagai kualitas dan kuantitas yang kami susun untuk mencapai tujuan tersebut.
kami akan mensosialisasikan kegiatan KMD ini dengan menonjolkan apa sih yang menarik dan apa yang membedakan dari KKN biasa. Nah, itu termasuk apa yang membedakan dengan KKN reguler, sehingga teman-teman mahasiswa itu bisa lebih tertarik dan pemikirannya lebih terbuka seperti itu. Sekian, terima kasih saya dari teman-teman mewakili teman-teman kampus Membangun Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, programnya ada 7. Filenya tolong nanti dikirimkan ke kami juga. Oh sudah, thank you. Kita lanjut sekarang ke kelompok kewirausahaan. Silahkan. Ayo, satu orang. Ini aura-aura menteri ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok wirausaha mandiri, namun background saya dari pertukaran mahasiswa Merdeka batch kedua. Jadi sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Fajar Sidik dari Fakultas Kehutanan. Dari diskusi kami tadi mengenai wirausaha mandiri sebagai duta kampus Merdeka, pastinya kita di sini mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri, kemudian kolaborasi dan fasilitasi. Nah, di dalam wirausaha mandiri tentunya dalam berwirausaha kita harus memiliki inovasi. Nah, ketika mahasiswa Universitas Tadulako memiliki inovasi yang kemudian tidak memiliki wadah untuk ditampung, maka dalam hal ini duta kampus Merdeka harus menjadi wadah atau tempat untuk menampung inovasi itu sendiri. Nah, ketika inovasi itu sudah masuk ke duta kampus Merdeka, maka dalam hal itu kita sebagai duta kampus Merdeka harus memikirkan kembali apakah inovasi yang mereka keluarkan atau yang mereka berikan kepada kita, ide-ide dan gagasannya, apakah itu kemudian dapat kita lanjutkan sebagai judul atau usulan dalam wirausaha mandiri. Kemudian dalam inovasi itu sendiri, misalnya di Fakultas Pertanian ada inovasi untuk membuat tepung tadi yang sudah kita diskusikan, misalnya ada tepung dari tomat dan tepung dari umbi-umbian lainnya, namun dari Fakultas Pertanian sendiri tidak memiliki alat atau disiplin ilmu untuk kemudian membuat alat-alat yang dapat menunjang apa yang mereka inovasikan. Nah, oleh karena itu, dalam wirausaha mandiri tersebut maka akan kita lanjutkan kepada kolaborasi itu sendiri. Jadi dari Fakultas Pertanian akan kita carikan atau akan kita dampingi untuk mencari kolaborator yang memiliki disiplin ilmu dalam teknologi. Dalam hal ini bisa kita kolaborasikan bersama dengan teman-teman dari teknik mesin. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitasi. Dalam hal ini Duta Kampus Merdeka mengajak atau memberikan fasilitasi kepada teman-teman yang akan berinovasi melalui wirausaha mandiri untuk menghadap atau berhadapan dengan tim Pusbang MBKM mengenai tentang pendanaan, entah itu proposal dan lain-lainnya. Kemudian kita fasilitasi atau kita bisa kita pertemukan juga dengan koprodi dari masing-masing mahasiswa tersebut untuk kemudian dicarikan yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan dan juga lainnya yang bisa memberikan dana bantuan dalam wirausaha mandiri tersebut. Namun dalam hal ini DKM tentunya harus mempelajari terlebih dahulu apa yang telah diinovasikan dari mahasiswa tersebut agar program tersebut dapat kita lanjutkan ketika program tersebut memiliki value yang lebih dan dapat berlanjut untuk selanjutnya. Kemudian DKM juga dalam hal ini merupakan sebagai perpanjangan tangan mahasiswa kepada Koprodi dan fakultas dan juga Pusbang MBKM. Dan untuk luarannya dari kegiatan wirausaha mandiri, kita tahu sendiri bahwa di Universitas Tadulako sendiri untuk wirausaha mandiri itu masih sedikit yang mengikuti, maka untuk luarannya bisa dapat berupa
artikel atau bisa dibuatkan media sosial berupa Instagram, TikTok, dan lain-lainnya sehingga dapat menarik minat dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, selanjutnya kami minta kesediaan tim dari riset. Ada yang dampingi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya di sini dari tim riset. Nama saya sendiri adalah Indah Rizky Rahmawati dan teman saya Imam Fauzi. Oke, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai program kerja dari kami sebagai anggota dari Duta Kampus Merdeka. Pertama-tama akan mencari informasi. Jadi informasinya ini kita sebagai Duta Kampus Merdeka yang akan mencari informasi langsung ke fakultas atau jurusan. Dosen-dosen mana yang kiranya sedang melakukan riset entah itu nasional ataupun internasional. Kemudian dari data-data yang sudah dikumpulkan, ditanya lagi kepada ketua dari riset tersebut, apakah bersedia untuk informasi dari data risetnya ini kita ambil. Jadi dari data-data itu seperti nama ketua, kemudian judul dari riset, dan apakah bersedia untuk mengikutkan mahasiswa sebagai anggota dari penelitian. Nah, setelah misalnya ketua dan anggota yang terkait atau dosen yang terkait dalam riset itu setuju, kita akan melakukan yang namanya sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kita seluruh anggota Duta Kampus Merdeka yang akan melakukannya. Kemudian di dalam sosialisasi ini kita akan memberitahukan kepada seluruh masyarakat mahasiswa Universitas Tadulako mengenai judul-judul yang tersedia dan dosen-dosen siapa saja yang terkait. Jadi mahasiswa ini akan memilih sendiri judul mana yang kiranya mereka tertarik untuk laksanakan. Jadi kalau misalnya ada judul terkait peternakan, kemudian dia dari Fakultas Teknik, itu tidak apa-apa. Jadi dia masuk ke dalam program yang melintas dari program studi tapi masih dalam satu universitas. Kemudian untuk setelah kita laksanakan yang namanya sosialisasi tadi, akan ada yang namanya seleksi. Jadi setelah mahasiswa mengikuti sosialisasi dan memilih judul mana yang akan mereka ambil, kemudian dosen mana yang kiranya akan menjadi pembimbing mereka atau partner mereka dalam melakukan riset, mereka akan diseleksi. Jadi berdasarkan judul yang mereka pilih dan dosen-dosennya juga sebagai juri, diseleksi, kemudian dilihat dari skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki mahasiswa tersebut. Nah, setelah diseleksi akan ada beberapa calon untuk menjadi partner dosen dalam melakukan riset. Setelah itu calonnya ini nanti akan dibimbing oleh mentor. Mentornya kita sendiri menyarankan dari alumni riset sendiri atau dosen langsung yang terkait. Nah, setelah itu proses penelitian atau riset ini pun dijalankan hingga selesai. Nah, untuk riset yang di luar fakultas atau di luar kampus seperti BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu yang dibiayai pemerintah yang bisa sampai ratusan juta, itu juga bisa diikuti oleh mahasiswa masuk ke dalam program riset Merdeka ini. Jadi terakhir itu pendampingan, di mana selain mentoring, mahasiswa juga akan didampingi oleh didampingi oleh ketua riset, di mana untuk sumpah saya tiba-tiba langsung.
Di mana untuk penelitian sendiri akan dibimbing langsung. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya dalam fakultas dia akan dibimbing langsung oleh dosen terkait atau alumni dari riset tersebut. Jadi akan diundang, kemudian dibimbing, entah dosen yang akan membimbing langsung atau diarahkan kalian ke sini dulu belajar di sini, seperti itu. Ya, itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan yang luar biasa kompak ya. Oke, selanjutnya kita undang untuk kelompok MSIB. Silakan. Teman-teman, saya ingatkan kembali semua hasil diskusinya yang teman-teman tuangkan baik di laptop ataupun tertulis, tolong dikumpulkan ke teman-teman panitia nantinya, karena itu perlu dirangkum. Oh, enggak mau kalah, MSIB juga punya pasangan. Nanti kita voting mana pasangan yang paling kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Omar Syarif Hidayatullah dari Fakultas Pertanian. Apa hasil diskusi kami sebenarnya? Di MSIB itu sendiri dalam proses pendaftaran ada beberapa berkas yang harus disiapkan. Mungkin sebenarnya berkasnya itu hampir sama dengan proses pendaftaran dari program pertukaran mahasiswa dan kampus mengajar. Cuman yang menjadi bedanya di MSIB itu sendiri, berkas yang paling penting itu adalah CV. Nah, dari beberapa pengalaman saya, teman-teman saya itu masih menggunakan CV biasa dalam proses pendaftaran, sehingga ada mitra yang kurang tertarik. Di sini nantinya kami dari DKM akan melaksanakan proses pembuatan mentoring pembuatan CV seperti itu. Selain pembuatan CV juga nanti akan dilaksanakan proses pelatihan wawancara seperti itu. Jadi perkenalkan, nama saya Intan Harlia, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi untuk dari wawancara sendiri kita akan melakukan brainstorming sebelum biar mereka bisa tahu apa yang perlu mereka lakukan sebelum terjun lapangan atau untuk mendaftar dari magang itu. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan kita latih mereka agar ketika mereka sudah mau apply di mitra yang mereka inginkan, mereka sudah terlatih untuk berbagai pertanyaan yang bakal dikeluarkan dalam wawancara. Selain itu, kita juga ingin membuat suatu konten dengan namanya yaitu What I Do. What I Do ini kita buat sebagai konten vlog yang akan menjawab atau semua keresahan dari mahasiswa yang mungkin takut untuk mengikuti MSIB, takut untuk melaksanakan kegiatan di luar daerah mereka sendiri, dan untuk menjawab juga beberapa rasa penasaran mahasiswa, apa sih yang dilakukan sama anak-anak MSIB, seperti apa sih tempat kerja yang mereka dapatkan, seperti apa jam kerjanya dan lain-lain. Jadi kita buat konten What I Do di mana itu berisi baik itu vlog dan konten-konten lain yang mungkin bisa menjawab keresahan mereka dan rasa takut mereka untuk mengikuti program MSIB. Dan selain itu ada tambahan lagi dari beberapa teman, karena beberapa MSIB pasti menghasilkan suatu output, dan output itu masih ini coba tambahan dari kami ingin membuat output yang dihasilkan dari beberapa mitra MSIB itu dan peserta-peserta MSIB, outputnya untuk ditampilkan. Jadi dalam suatu kegiatan ya berupa award. Itu saja dari kami, lebih dikurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Oke, thank you. Sepertinya kelompok proyek kemanusiaan sudah tidak sabar untuk tampil. Kami beri kesempatan, kayaknya sudah siap dengan yel-yelnya juga ini, silakan. Luar biasa, tepuk tangan. Ini benar-benar kerja kelompok ya.
Gak apa-apa, yang lain berbaris di belakangnya situ. Nah. Oke, silakan. Oke. Kami dari tim Proyek Kemanusiaan. Jaya, jaya, jaya. Tes, tes, tes. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Hartati dari tim Proyek Kemanusiaan akan menjelaskan bagaimana program dari Proyek Kemanusiaan. Jadi Proyek Kemanusiaan merupakan salah satu program MBKM yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri untuk menyiapkan mahasiswa yang unggul dalam nilai-nilai kemanusiaan dan melatih kepekaan sosial mahasiswa. Jadi caranya untuk meningkatkan kuantitas ini dengan yang pertama membuat information center yang berkaitan dengan kegiatan proyek kemanusiaan yang terkoneksi dengan sosial media dan website universitas agar informasi mudah diakses. Jadi ketika mahasiswa ingin mencari informasi, kami sudah menyiapkan information center. Jadi nanti ada barcode atau link yang disediakan di sosial media maupun di website MBKM maupun di Stampan untuk agar nanti jika jika linknya sudah diletakkan di situ, kemudian mahasiswa yang mengaksesnya itu akan terarah ke informasi yang mereka mau. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, dosen dan stakeholder baik secara langsung maupun melalui media sosial. Jadi tidak hanya kepada mahasiswa, jadi dosen juga dan stakeholder kita melakukan sosialisasi agar proyek kemanusiaan ini sudah diketahui secara umum apa ini proyek kemanusiaan dan agar mahasiswa ini mempunyai minat yang berlebih terhadap proyek kemanusiaan. Dengan melakukan sosialisasi ini kami dapat mempunyai kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan instansi seperti BPBD, PMI, dan juga LSM untuk memfasilitasi proyek tersebut. Kemudian itu kerjasama dengan event-event di kampus maupun di prodi. Kemudian jika ada proyek-proyek di kampus maupun prodi, kami melakukan sosialisasi di event-event tersebut agar mahasiswa ini mengenal lebih dalam lagi apa ini proyek kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kuantitas itu membuat sosial media, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Jadi nanti proyek kemanusiaan ini ada sosial media tersendiri untuk membagikan informasi-informasi terkait proyek kemanusiaan. Kenapa kami menargetkan sosial media? Karena mahasiswa-mahasiswa atau remaja sekarang ini menghabiskan waktunya itu dengan sosial media. Jadi sosial media ini sebagai alat untuk melakukan dan menyebarkan informasi agar proyek kemanusiaan ini mudah diketahui juga oleh khalayak umum. Kemudian yang terakhir itu aktif melakukan promosi di media sosial tersebut. Nah, kemudian peningkatan kualitas SDM lulusan proyek kemanusiaan ini. Jadi di proyek kemanusiaan ini kami sudah membahas salah satunya itu dengan melakukan sosialisasi kebencanaan. Nah, ketika mahasiswa tersebut sudah mengikuti proyek kemanusiaan, mereka ini nanti jadi volunteer. Nah, mereka mendapatkan reward dan sertifikasi penghargaan. Sertifikasi penghargaan ini sangat penting sekali untuk diletakkan di CV teman-teman mahasiswa. Nantinya ini menjadi tolak ukur agar instansi tempat teman-teman ingin bekerja perusahaan itu mempertimbangkan kualifikasi. Oh,
ternyata dia semasa sekolah, semasa kuliah ini pernah jadi volunteer dalam kebencanaan. Kemudian yang kedua itu terkait program kemanusiaan ini, terlibat aktif sebagai volunteer yang berkontribusi terhadap lingkungan kebencanaan, psikososial, trauma healing, dan pelaksanaan simulasi mitigasi bencana. Jadi simulasi mitigasi bencana ini kenapa kita highlightnya proyek kemanusiaan ini mitigasi kebencanaan, karena di Sulawesi Tengah itu rawan sekali dengan bencana. Kalau teman-teman masih ingat kemarin 2018 itu kita dapat bencana yang besar-besaran. Jadi kenapa kita highlightnya proyek kemanusiaan di kebencanaan itu, karena hal tersebut. Ibaratnya Palu ini dia ring of fire dari bencana-bencana alam yang ada. Kemudian yang ketiga itu memiliki kemampuan problem solving, kepekaan sosial, serta menggali permasalahan yang ada di masyarakat dan penyelesaian masalah. Jadi ketika teman-teman sudah mengikuti proyek kemanusiaan, otomatis dia ini insting untuk menyelesaikan masalah ini langsung terbuka. Jadi itu keuntungannya mengikuti proyek kemanusiaan. Kemudian yang terakhir itu sebagai wadah untuk mengidentifikasi permasalahan di masyarakat yang dapat dijadikan inspirasi untuk menyusun skripsi. Jadi kalau teman-teman mengikuti proyek kemanusiaan, dari proyek kemanusiaan ini teman-teman bisa lebih terbuka lagi, ternyata isu-isu apa saja yang lagi hangat. Nah, isu-isu tersebut bisa teman-teman jadikan sebagai topik untuk mencari judul dalam skripsi atau tugas akhirnya teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Luar biasa, terima kasih. Oke, sedikit closing dari kami. Proyek kemanusiaan, mari bergabung bersama kami. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih tim proyek kemanusiaan. Kita lanjut sekarang ke tim kampus mengajar. Silakan. Ini boy band. Sayang dulu tuh. Kok hambat? Saya persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya. Baik, kami dari tim kampus mengajar. Saya sudah memikirkan slogan dari sana, bahwa tanpa pendidikan kita tidak akan ada di sini. Jadi saya sudah pikir tadi slogannya di sana. Karena kalau slogan kampus mengajar itu adalah belajar sambil berdampak. Makanya saya buat sendiri slogan, tanpa pendidikan kita tidak akan ada di sini. Baik, para teman-teman sekalian serta Bapak Ibu hadirin, kami telah berdiskusi dan memaparkan beberapa hal. Tentunya di sini nanti saya akan memaparkan dulu apa sih kampus mengajar itu. Kampus mengajar adalah program untuk kolaborasi bersama guru-guru untuk menerjunkan mahasiswa mengajar di sekolah. Lalu satuannya adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dan pada tahun ini angkatan 6 ditambah dengan sekolah menengah kejuruan. Dan ada beberapa perbedaan. Perbedaan ini kami sudah pecahkan masalahnya. Mungkin akan dipaparkan juga nanti. Bagi teman-teman, saya akan membahas apa saja sih apa yang perlu dipersiapkan bagi teman-teman yang akan mendaftar kampus mengajar. Mungkin saya akan kembali dulu ke slogan saya. Saya butuh teman-teman yang belum mendaftar kampus mengajar atau belum terdaftar sebagai alumni, coba angkat tangan.
Saya mau minta coba angkat tangan. Apabila semua teman-teman yang belum daftar kampus mengajar ini mendaftar di angkatan 6, kampus mengajar angkatan 6, maka kuota UNTAD itu sudah disinggung 1000 kuota. Lantas apa alasan kalian tidak ikut? Butuh bimbingan, saya siap bimbing. Apa lagi? Baik teman-teman, yang perlu dipersiapkan tentunya dalam kampus mengajar adalah panduan bagi diri kita, apa saja si skill yang kita dapatkan, apa saja skill yang kita miliki untuk terjun di lapangan. Kemudian mengenai tempat tinggal, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman akan ditempatkan di daerah-daerah pelosok, maka siapkanlah diri teman-teman untuk ditempatkan di sana atau tempat tinggal kalian di sana. Dengan persiapan ini, maka tidak ada keraguan lagi. Di mana lagi keraguannya? Kami sudah sampaikan bahwa ada penempatan di pelosok. Kalau mengundurkan diri ya, itu hal yang sangat tidak lumrah bagi mahasiswa. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kerja kelompok dalam kampus mengajar. Kemudian adaptasi teknologi itu sangat penting juga. Tapi saya tidak ragukan bagi teman-teman yang ada di sini dan semua mahasiswa itu, saya bisa katakan tidak ada yang minim terhadap adaptasi teknologi. Yang minim adaptasi teknologinya adalah sekolah-sekolah yang berada di pelosok. Maka inilah tugas kita untuk ke sana. Kemudian mental dan fisik, ini yang salah satu hal utama, ini yang perlu dipersiapkan, mental dan fisik. Fisik ini perlu dipersiapkan sebelum penugasan, di mana dipersiapkan pada saat pendaftaran dan sebagainya. Kemudian ada metode, kita harus mempelajari metode dalam mengajar, karena salah satu yang saya dapatkan dalam sekolah penempatan itu adalah apabila kita mengajar menggunakan satu metode, maka siswa akan jenuh di dalam kelas. Maka tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk belajar metode pembelajaran. Jadi teman-teman dari non basic ke pendidikan, di mana sih bisa belajar metode? Banyak di pembekalan kampus mengajar akan ada diajarkan pedagogik, cara mengajar. Kemudian kontribusi untuk sekolah, ini yang perlu kita persiapkan. Apa yang akan kita tinggalkan di sekolah? Jangan hanya kita datang kosong, pulang kosong. Yang perlu kita terapkan adalah kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan kontribusi sehingga kita meninggalkan sekolah ada yang dapat dilanjutkan oleh guru-guru. Ini yang perlu kita persiapkan sebelum mengikuti kampus mengajar. Saya tidak akan meminta teman-teman untuk mempersiapkan kebingungan Anda di dalam pemberkasan. Kami siap membimbing kalian semua. Kemudian kontribusi adaptasi teknologi, literasi dan numerasi. Peringkatan literasi dan numerasi ini jangan hanya kita semangat mengajarkan kepada siswa, sedangkan kita yang dulu tidak mau belajar literasi dan numerasi. Tentunya harus dimulai dari diri kita dulu, kita pelajari dan metode apa yang kita ajarkan kepada siswa. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan mengenai apa yang perlu dipersiapkan dalam kampus mengajar. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai hambatan dan solusi serta bagaimana cara penyelesaiannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kanda. Oke, sebelum adanya apa tadi? Persiapan, pastinya ada hambatan apa sih yang harus diketahui? Pada saat seperti yang dikatakan tadi, adanya beberapa persiapan itu, hambatan terkait kurang minat literasi calistung itu mesti diperhatikan, karena siswa yang dimana memiliki latar belakang yang berbeda, seperti di pedesaan, di kota, di tengah-tengah kota, perlu adanya pemahaman terkait literasi calistung minat dari siswa itu sendiri. Selain itu, kendala dari kampus mengajar sendiri ada beberapa yang
kondisi yang seperti diketahui itu kondisi kelas yang kurang efektif, kurang aktif, terus adanya siswa yang tidak mendapat hak belajar mengajar, selanjutnya itu kurang semangat. Nah, seperti yang dikatakan bahwasanya metode yang diperlukan itu metode-metode baru yang memiliki inovasi, yang memiliki ketertarikan terhadap siswa itu adalah pemecah masalah dari hambatan kurangnya ketertarikan siswa ini sendiri. Nah, terkait kami dari Duta Kampus Mengajar, Duta Kampus Merdeka di bagian kampus mengajar akan melakukan juga mendapatkan beberapa hambatan di dalam kampus seperti kurang pemahamannya birokrasi terhadap kampus mengajar itu sendiri, yang dimana ada beberapa dosen bahkan hingga ke bagian dekan sendiri mengatakan bahwasanya kamu untuk apa ikut kampus mengajar, kamu bukan dari bidang studi pendidikan, untuk apa sih kamu ngikut kampus mengajar. Nah, dari sini saya mendapatkan hambatan bahwasanya oh berarti kampus mengajar ini, program kampus merdeka ini memang disiapkan hanya untuk FK, padahal namanya sendiri ini adalah kampus merdeka. Kita memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran di luar program studi, bahkan di luar kampus kita sendiri. Selanjutnya yang kedua itu dari akibat tersebut mendapatkan akibat lain, yaitu rekognisi nilai, yang dimana kita masuk pihak kampus sendiri atau birokrasi sendiri itu pengetahuan saya tidak memiliki hak untuk melarang atau membatasi kami untuk mendapatkan hak kami mengikuti program kampus merdeka, khususnya juga kampus mengajar ini, yang dimana mereka tetap meng-ACC, tetap menyetujui bahwasanya iya bisa saya tanda tangani surat kamu, tapi pada saat kami menanyakan bagaimana soal rekognisi nilai kami itu tidak ada mendapatkan kejelasan, bahwasanya hanya dikatakan bahwasanya kamu buat saja program, tapi ujung-ujungnya tidak ada juga jalan keluar terkait rekognisi nilai. Mata kuliah apa yang harus kami program, apa yang harus kami pilih, apa yang harus kami lakukan di sekolah, belum ada pemberlakuan tersendiri. Sedangkan yang ketiga, kami memiliki hambatan terkait pemahaman mahasiswa. Bukan hanya terkait birokrasi, mahasiswa ada beberapa juga yang tidak paham terhadap program MBKM, khususnya kampus mengajar. Ya, seperti tadi dikatakan oleh beberapa birokrasi bahwasanya untuk apa ikut kampus mengajar. Ada juga mahasiswa yang berpemikiran bahwasanya untuk apa ikut kampus mengajar, kita bukan bagian dari situ, bukan bagian dari lintas itu sendiri. Mungkin langsung ke rekomendasinya. Nah, hasil diskusi itu apa yang kira-kira DKM mau buat terkait. Oke, untuk solusi sendiri saya persilakan untuk saya. Oke, terima kasih. Langsung saja di sini sama seperti rekan-rekan sebelumnya dalam promosikan, kita dari pihak kampus mengajar sendiri akan melakukan brandingan atau membangun citra positif agar orang tertarik melihatnya. Dengan cara di mana? Dengan cara rajin memposting di sosial media mengenai hal-hal apa yang menarik diikuti oleh dari kampus mengajar. Contohnya aktivitas bersama siswa, aktivitas bersama guru, aktivitas di sekolah dan aktivitas di luar, yang sehingga ketika orang melihat itu hal itu menjadi menarik dan membuat orang, oh kayaknya saya harus ikut ini biar saya bisa sama siswa, ternyata siswa itu menyenangkan. Nah, melalui brandingan atau citra diri ini kita membuat image kampus mengajar itu hal yang baik di luar dari kontroversi atau persoalan. Setelah mengikuti itu, setidaknya kita berusaha untuk menampilkan hal yang baik agar orang tertarik untuk mengikuti itu. Nah, impactfulnya ini kami berharap penyebaran sosial media atau penyebaran informasi melalui sosialisasi sosial media itu bisa berdampak besar terhadap jumlah pendaftar kampus mengajar tahun ini. Nah, mengingat pula, catat, kita perlu garis bawahi bahwa kampus mengajar tahun ini membuka kesempatan untuk SMK. Dengan artian, mahasiswa dari jurusan teknik besar kemungkinan untuk diterima. Karena kenapa? Mereka memiliki wadah untuk belajar. Jadi dari mahasiswa teknik tidak lagi berpikiran bahwa, oh kalau saya masuk kampus mengajar, saya tidak bisa mengajar di SD, apalagi SMP. Nah, sekarang dibuka di tingkat SMK. Jadi mahasiswa teknik akan lebih lurus atau akan lebih memadai kembali mereka proses belajar mengajarnya. Jadi seperti itu. Jadi tugasnya kami nanti dari DKM melakukan sosialisasi, membranding dan membangun citra yang baik terhadap program kampus mengajar itu sendiri. Terima kasih.
kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kampus mengajar. Sudah semua ya? Oh? Ada PMM ternyata. Oke, silakan PMM. Ini paling banyak pesertanya ini. Silakan. Duo S ini, Sahril Septi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pertukaran Mahasiswa Merdeka akan menyampaikan hasil fokus group discussion kami terkait rancangan atau program apa yang akan kami laksanakan sebagai Duta Kampus Merdeka tim PMM. Pertukaran Mahasiswa Merdeka bermakna selamanya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa program yang kami telah diskusikan. Yang pertama, sosialisasi. Di mana sosialisasi ini berupa sharing experience yang menggunakan pendekatan advocate experience. Di mana advocate experience ini melihat ketika kita melaksanakan program PMM itu seperti studi banding juga, yang mana nilai-nilai baik yang ada di kampus yang ada di kampus tujuan itu akan kita advokasikan ke pimpinan universitas. Seperti itu. Jadi ataupun pimpinan fakultas. Jadi ada berupa advokasinya dan nilai-nilai baik apa yang bisa kita ambil di kampus tujuan untuk kita bisa terapkan di Universitas Tadulako. Bahkan ini sampai di kalau misalnya ini ekspektasi kami sampai di tingkat pemerintahan Kota Palu, yang mana kalau berdasarkan pengalaman saya di Kota Malang itu adalah kota budaya yang memang setiap di jalannya itu ada ciri khas budayanya, sedangkan di Palu itu masih kurang. Nah, itu bisa kita advokasikan, kita suarakan ke pemerintah Kota Palu dari alumni PMM, seperti itu, alumni PMM Unpad, seperti itu. Itu harapan kami. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan produk MBKM KSPMM. Nah, yang mana yang sudah juga seperti telah terlaksana di sekretariat Kampus Merdeka MBKM. Yang pertama ada mading atau Gallery of PMM, kemudian juga ada souvenir dan juga ada stiker yang bisa jadi itu menggambarkan MBKM ataupun PMM secara khususnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada help desk, yang mana help desk ini yang pertama ada healthcare. Healthcare ini diperuntukkan untuk mahasiswa inbound yang masuk ke Universitas Tadulako. Jadi ini difasilitasi oleh DKM, dan itu healthcare kayak kalau di UM itu ada klinik Universitas Negeri Malang, di sana kami berobat secara gratis untuk seluruh mahasiswanya. Jadi di Unpad kami harapkan juga ada yang seperti itu, ataupun konsultasi psikologi mahasiswa yang datang di Unpad. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada e-tourism dan guidebook yang menjelaskan PMM itu sendiri. Nah, e-tourism ini seperti semacam website yang menjelaskan, yang berisi promosi-promosi wisata yang ada di Kota Palu maupun di Sulawesi Tengah. Dan juga guidebook ini berisi guidebook mahasiswa inbound untuk mereka pakai selama berada di Palu, selama berada di Universitas Tadulako. Seperti isi guidebooknya, makanan yang kamu harus coba di Kota Palu, ataupun rekomendasi tempat wisata yang ada di Kota Palu, ataupun common words atau kata-kata umum yang biasa digunakan di Kota Palu seperti komiu dan lain-lain. Nah, itu ada guidebooknya seperti itu. Itu program dari Helpdesk. Kemudian program yang ketiga adalah program selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saril. Nah, dari hasil diskusi kami ada 3 poin tambahan yang bakalan kita sampaikan di sini. Sesuai dengan tagline PMM, bertukar sementara bermakna selamanya. Artinya di mana yang membuat kita bermakna itu adalah kebudayaan itu sendiri. Nah, saya sebelumnya merupakan peserta PMM 1 di mana saya ditempatkan di Semarang, di mana itu merupakan kota yang multikultural, di mana di situ ada budaya Chinese, terus Arab dan lain sebagainya gitu. Nah, hidup tanpa budaya itu seperti hidup kayak hewan gitu. Nah, budaya merupakan faktor yang membentuk di mana terbentuknya sebuah identitas dari sebuah kelompok. Nah, kalau kata dari Pak Sultan Hamengkubuwono X ya, pendidikan itu harus dikaitkan dengan budaya karena budaya akan cenderung ditinggalkan dan cenderung asing gitu. Nah, di sini kita telah merangkum tiga poin yang bakalan kita jadikan saran untuk program PMM, program apa? Di PMM nantinya. Yang pertama yaitu memberdayakan para alumninya, di mana di sini dari alumni program terutama PMM akan kita berdayakan untuk membranding program itu sendiri. Sebelum kita fokus pada hal yang eksternal, kita harus fokus dulu pada hal yang internal, di mana kita akan fokus memberdayakan anggota-anggota kita memaksimalkan dari potensi alumni dari program itu sendiri. Kemudian di sini selanjutnya itu kita melakukan pendekatan human center, di mana ini merupakan pendekatan dengan menitik beratkan pada manusia itu sendiri. Gitu. Jadi di sini kita akan akan memperkenalkan bagaimana sih budaya Tadulako yang ada di kampus kita. Gitu. Kita harus akui kampus kita itu kekurangan fasilitas, kampus kita itu mungkin dari segi dari kampus-kampus lain kita sangat tertinggal. Nah, salah satu hal yang bisa kita tawarkan kepada peserta mahasiswa yang akan masuk ikut pertukaran di Untat itu adalah bagaimana rasa kekeluargaan kita di Untat. Nah, contohnya kemarin saya diberi kesempatan oleh MBKM menjadi mentor exchange dari PGRI Semarang, di mana saya mengakui kita keterbatasan dana, kita keterbatasan fasilitas, tapi beruntungnya saya di Fakultas Teknik dibantu oleh teman-teman Fakultas Teknik untuk membangun bagaimana kekeluargaan dengan teman-teman dari Semarang. Sehingga waktu mereka balik ke Semarang, pengalaman mereka, rasa mereka dihargai itu sangatlah besar gitu. Itu menjadi salah satu nilai plus kita. Di saat kita memiliki kekurangan yang begitu banyak, tapi satu kelebihan kita punya rasa kekeluargaan, khususnya Fakultas Teknik. Kemudian di sini poin yang ketiga adalah dengan melakukan pendekatan human oriented branding, di mana kita akan menggunakan alumni kita sebagai talent, di mana di sini kita akan fokus mengeksplor dan melakukan showcasing value orang-orang yang ada dalam DKM itu sendiri. Teman-teman, saya yakin di sini orang-orang hebat semua. Teman-teman di sini orang-orang yang luar biasa, memiliki prestasi yang luar biasa. Harusnya itu menjadi satu value yang bakalan menandakan kalau program MBKM tidak akan memperlambat proses studi kita, malahan menjadi salah satu cara untuk mempercepat proses studi kita. Dan DKM adalah salah satu tempat di mana kita bisa bertumbuh dan saling membagikan hal baik yang telah kita dapatkan di MBKM itu sendiri. Mungkin sekian dari kami, hasil dari diskusi kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman dari tim PMM. Tepuk tangan dulu dong. Jadi luar biasa semua saran-saran teman-teman, rencana aksi dari teman-teman DKM. Kami minta nanti dikumpulkan, itu perlu dirangkum oleh teman-teman dari Pusbang MBKM. Baik, kita lanjutkan ke acara penutup ya. Tapi sebelum itu teman-teman di belakang ada cemilan. Silahkan diambil lagi cemilannya sambil Oke, katanya nanti aja terakhir setelah penutupan baru diambil biar bebas. Nah, kalau gitu kita ke acara penutup. Saya kembalikan ke MC Ingrid, silahkan. Iya, baik, terima kasih Pak Mahathir yang sudah memandu jalannya workshop kita pada hari ini, juga sudah memandu focus group discussion. Pada saat ini kita tiba di penghujung acara,
Namun sebelum itu saya mengundang Prof. Anang dan Pak Sultan untuk maju ke depan. Iya, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita secara penuh pada hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Sultan sebagai narasumber dan juga Prof. Anang sebagai penutup kegiatan workshop kita pada hari ini. Saya persilakan kepada Pak Sultan untuk memberikan closing statement. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Anang, Bapak Ibu sekalian, Duta Kampus Merdeka beserta adik-adik DKM dari mahasiswa. Semangatnya luar biasa. Ya. Saya sama Pak Anang tuh seringkali diminta ke kampus-kampus untuk menyampaikan atau berdiskusi terkait dengan MBKM, dan pesannya barusan di tempat ini saya ketemu dengan adik-adik yang semangatnya seperti ini. Ya, betul, luar biasa sekali. Kemudian saya sambil di belakang tadi mengerjakan ada yang saya kerja, menyimak juga rencana-rencana aksi yang akan dijalankan. Dan mengejutkan bagi saya, ada banyak ide-ide yang kreatif yang tidak terpikirkan sebetulnya dari saya, tapi ternyata DKM dari UNTAD bisa pikirkan. Ya, ada 7 kelompok tadi yang tampil dan semuanya menyampaikan ide-ide yang berlian bagaimana memajukan, menggerakkan, menginspirasi mahasiswa di Universitas Tadulako ini untuk ber-MBKM. Saya yakin dan percaya ya adik-adik semua, nanti jika semangatnya seperti ini, ya jumlah mahasiswa yang ber-MBKM untuk setiap BKP, termasuk BKP yang selama ini jarang bahkan sulit dilaksanakan di perguruan tinggi seperti riset. Tadi DKM dari riset bahkan ingin menjemput bola, mendatangi dosen-dosen yang memiliki riset dan lalu menawarkan diri, apakah memungkinkan untuk bergabung atau menggabungkan diri sebagai peserta riset. Itu luar biasa seperti itu, karena tidak banyak yang selama ini mengikuti kegiatan MBKM riset. Begitu juga dengan proyek kemanusiaan tadi yang luar biasa. Semuanya, semua dari BKP tadi itu ide-idenya cemerlang semua, sehingga pesan saya satu saja, semoga ide-ide yang berlian itu bisa dieksekusi. Karena nanti penentunya adalah bagaimana kita merealisasikan dari ide-ide yang sudah dipikirkan. Selamat untuk adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian, DKM. Semoga sukses menjadi penggerak dan inspirator bagi transformasi perguruan tinggi melalui kegiatan MBKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diucapkan terima kasih kepada Pak Sultan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Prof. Anang untuk memberikan closing statement sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini secara resmi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sempat menyimak dari belakang, tidak mengantuk, tapi apa? Tidak mengantuk tapi apa? Saya tidak mengantuk tapi menyimak ya. Biasanya ini jam mengantuk, tapi karena semangat adik-adik semuanya Bapak Ibu saya lihat bersemangat, makanya saya tidak mengantuk di belakang ya. Tadi sempat dipaparkan beberapa hal, sudah diulas juga oleh Pak Sultan. Jadi memang workshop kinerja seperti ini diperlukan supaya kita satu visi bergerak gitu ya, dalam rangka untuk mengimplementasikan program sekaligus untuk
menerapkan program MBKM khususnya di Universitas Tadulako. Nah, Bapak Ibu yang dari mungkin ada Unisa, siapa yang dari Unisa? Ibu Dwi ya? Mana Ibu Dwi? Ada Ibu Dwi dari Unisa ya. Juga saya tadi dari Pak Wareknya, Pak Farudin sampaikan ada Ibu Dwi yang dari Unisa. Kemudian dari Unismu, Pak siapa? Atau Bapak Ibu? Ada enggak? Atau sudah pulang? Kemudian dari STIE juga ya, juga hadir di ruangan ini. Jadi bisa mengikuti program ini dan saya pikir bisa mencoba meramu juga di dalamnya sehingga pada saat beberapa program mau dijalankan apapun itu ya bisa kita lakukan, termasuk kalau membutuhkan bantuan dari kami, insya Allah kami juga siap gitu ya. Nah, beberapa hal insya Allah nanti yang dituliskan oleh atau disampaikan tadi oleh adik-adik kami minta laporannya gitu ya, karena terus terang seperti KKN riset itu besok saya bahas dengan ketua lembaga ya, terutama KKN riset atau yang berbau dengan KKN lah ya. Jadi asistensi mengajar kalau banyak KKN-nya di lapangan atau tadi proyek kemanusiaan, nah itu juga bisa menjadi program KKN saya pikir. Ya, itu nanti besok kami akan mendiskusikan supaya ada eksekusi di tingkat universitas. Bagaimana jika universitas itu bisa juga mengelolanya, bukan hanya prodi-prodi atau fakultas yang selama ini berjalan gitu. Termasuk juga riset, ya Bapak Ibu dosen tuh punya banyak riset. Nah tadi saya juga dengarkan, nah itu masukan yang bagus, jadi boleh juga ada semacam expo judul yang bisa Bapak Ibu dosen yang memiliki program bisa mengajak mahasiswa siapa yang mau ikut saya, istilahnya begitu. Jadi kita berikan skemanya dan bisa juga nanti satu semester itu tidak perlu kuliah lagi. Ya, tinggal aktivitasnya apa, ikut full misalnya entah itu di laut menyelam, ya, satu semester menyelam di laut, enggak apa-apa, ya. Atau mau satu semester berkebun, ya silakan. Atau satu semester di BRIN, ya silakan juga. Nah ini beberapa teman yang di MIPA juga kita bawa ke BRIN gitu ya, untuk melakukan program riset itu. Nah ini juga saya pikir sangat terbuka, semua prodi bisa melakukannya. Tinggal bagaimana channel-channel itu kita buka, terutama Bapak Ibu dosen dan bantuan adik-adik serta perguruan tinggi untuk menjembataninya gitu ya. Hampir semuanya programnya bagus-bagus, tinggal nanti bisa diimplementasikan dan apa yang bisa kami bantukan untuk itu ya. Nah barangkali itu ya sebagai closing statement dari saya. Tadi makan siang enggak? Makan siang ya, nikmat enggak? Nikmat, jadi makan siang di Palu itu ternyata nikmat ya. Selamat siang, semoga sehat dan semangat selalu. Luar biasa, selalu ditutup dengan pantun. Diucapkan terima kasih kepada ya, itu ya Ingrid ya. Itu enggak tahu dikategorikan pantun ya kena, tidak pantun pun juga kena pantun itu. Terima kasih, jadi pertemuan ini kami tutup sekian dengan ucapan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pemateri kita pada hari ini. Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara workshop Duta Kampus Merdeka Universitas Tadulako. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang telah terlibat dan mengikuti acara ini sampai pada akhirnya. Mari bersama-sama kita sukseskan dan akselerasi program MBKM di Universitas Tadulako dengan turut aktif dalam berkontribusi melalui wadah Duta Kampus Merdeka. Semoga melalui kegiatan ini, pondasi Duta Kampus Merdeka semakin kuat dan semakin banyak lagi mahasiswa yang tertarik mengikuti program MBKM.
DKM Untat, Wadah Akselerasi Kampus Merdeka. Saya Ingrid Widyasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.